Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yahmadu siwallah wa la ilaha illallah. Subhanallah. La tasbih illallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Karena dengan rahmat itu Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dikala orang-orang banyak yang tertidur lelap, dan gerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki berkumpul di dalam majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati Ketua daripada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas, Ustadz Dr. Sumarin. Yang saya hormati para asatidz, Ustadz Dr. An-Nadi Arkan, dan yang saya hormati Ustadz Dr. Hatoli. Belum kiai. Kalau kiai itu nambah bini lagi. Kalau belum nambah bini belum kiai. Makanya saya rasa tersinggung tadi karena tulis kiai oleh Ustadz Sudoni. Dan yang saya hormati para bapak haji, ibu hajah, para hadirin yang hadir di sini, mudah-mudahan kita yang di sini dilimpahkan rahmat oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah, dimurahkan rezeki, dapat pergi ke Makkah dengan Madinah, mengerjakan haji dan umrah. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang susah diangkat susahnya, yang berhutang dilunaskan hutangnya. Paling nyaring hutang, banyak hutang berarti. Dan insya Allah perjalanan kita di dalam hidup ini dituntun oleh Allah sampai kita mati, dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam majelis ini tidak lain kita untuk membangkitkan daripada hati kita, karena yang namanya manusia dikatakan di dalam syair Arab, innal insana la yusammal insanan illa linasihi. Sesungguhnya insan dinamakan insan karena kelupaannya. Insan diambil dari kata bahasa Arab yang dasarnya adalah nasi. Nasi adalah lupa. Betul Ustaz Dr. Makanya kalau umpamanya di Mesir, orang Arab, orang Mesir suka pongah dengan kita. Orang Indonesia katanya, kalau udah ngapal satu lembar Al-Quran malam, ingat dia paginya udah lupa lagi katanya. Karena suka nak makan nasi katanya. Kalau orang Arab makan pokoknya adalah ish. Dia macam nak roti memang roti gandum. Ia disebut dengan ish, artinya kehidupan. Jadi kita di sini berkumpul adalah untuk selalu ingatkan yang namanya tubuh badan mempunyai dua unsur, yang namanya zahir dan batin. Yang zahir adalah badan kita yang kelihatan saat ini. Apabila kita tidak makan, tidak minum, maka kita akan lemah. Begitu juga yang saya, alhamdulillah, makasih kopinya. Memang kalau umpamanya saya subuh tidak minum kopi, lemah badan saya. Ia untuk makanan yang zahir. Tapi kalau makanan yang batin adalah makanan hati. Apabila hati ini tidak disirami dengan ilmu, yaitu tidak makanannya, maka hati dan jiwa kita akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Telah kami ceritakan kisah-kisah mereka sebagai ibrah, sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Jadi apabila kita di dalam masjid ini dengar ceramah, kita fikirkan
kita hayati. Jangan sampai dia cuma jadi angin lalu. Karena begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada dia. Apa katanya Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul linusabbitu bihi fuadak. Telah aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah mereka para nabi yang telah yang lalu. Untuk apa? Untuk menguatkan hati engkau. Nabi Muhammad seorang nabi yang sangat mulia, Sayyidul Mursalin, pemimpin dari para rasul, tapi dia masih butuh cerita-cerita orang-orang yang telah lalu, para nabi-nabi yang mendahulu dia. Jadi makanya di dalam Al-Quran ia merupakan tambatan dan merupakan landasan dalam kehidupan kita. Sepertiga di dalam Al-Quran isinya adalah cerita-cerita. Makanya Raja Habasyah pun masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara 10 ayat daripada surah Maryam. Di dalam surat Maryamnya diceritakan Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada malaikatnya. Tiba-tiba terkejut Siti Maryam, di dalam ruangannya ada seorang asing. Apa kata Siti Maryam? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pemurah apabila engkau adalah orang yang bertakwa. Jadi orang ini pun berkata, qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya. Aku tuh sebenarnya adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Maryam. Untuk apa? Untuk mengabarkan kepada engkau akan mendapatkan anak laki-laki yang suci. Qalat kaifa akunu li gulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah. Bagaimana aku bisa dapat anak laki-laki sedangkan aku ini masih belum kena sentuh oleh laki-laki dan aku pun bukan penzina. Apa kata malaikat? Qala rabbuka qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayy wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Oh, macam iye ke bagi daripada Tuhanmu ya kecil. Bentar aja Allah Subhanahu wa taala mau buat kun fayakun, sudah jadi maka jadilah. Maka Siti Maryam dia memang mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun dituduh sebagai penzina dan dia pun pergi melarikan diri di sebelah timur. Di sebelah timur dia adalah pergi ke negeri Mesir. Kalau di Mesir, tanya Ustaz Nasirun, dia mungkin udah pagi ya Ustaz Nasirun ya waktu di Mesir. Tempatnya Siti Maryam mandikan daripada bayinya yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Ketika Siti Maryam dia datang masuk Mesir, sakit, lemah karena hamil, maka dia pun bersandar di sebuah pohon kurma. Apa katanya Siti Maryam? Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Mudah-mudahan laka itu aku mati sampai manusia pun lupa dengan aku. Saking berat dia punya ujian. Padahal Siti Maryam ini adalah kekasih Allah, kuat imannya. Siti Maryam saking hebatnya, kalau dia berdoa, datang makanan dari langit turun terhidang di depan dia. Hebatnya Siti Maryam. Tapi sekuat-kuatnya Siti Maryam pun tidak kuat. Dia minta mudah-mudahan Allah matikan aku. Sampai-sampai manusia pun lupa dengan aku. Langsung berkatalah di bawah daripada tempat duduknya. Dia pun berkata, ya Maryam, la tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wahai Maryam, kau jangan bersedih, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan engkau anugerah yang begitu besar. Kau guncang yang namanya pohon kurma,
Kita umpamanya nak bayangkan pohon kurma jak kurang lebih dengan batang sawit. Kira-kira ada enggak orang yang kuat situ goyang batang sawit sampai buahnya luruh? Tak ada. Tapi Siti Maryam lemah perempuan, agak hamil. Batang kurma yang kuat pun cuman digoncangnya udah berluruhan. Akhirnya Siti Maryam pun tidak lama dengan yang perjalanan proses kehidupan yang sangat sulit dan berat, maka dia pun melahirkan seorang anak yang bernama Isa alaihissalam. Ketika itu dia pun datang di kaumnya, kena olok dia, kena hina Siti Maryam. Maryam, bapakmu orang baik-baik, umakmu bukan penzina, tapi ngape kau tang jadi gitu? Karena olok tulis Siti Maryam. Langsung Siti Maryam tak bisa ngomong dia. Memang dia kena suruh puasa ngomong. Jadi puasa bukan makan, tak makan, tak minum aja, tapi usah nak ngomong pun puasa. Iya puasanya Siti Maryam. Kadang-kadang orang dapat nahan lapar dengan haus, tapi tidak dapat nahan lidahnya. Bali sayur, laka sahur, bali sayur. Bertemu dengan kawan-kawannya, iya be, kawin lagi lakinya. Dah mulai dah. Apa salahnya kawin lagi? Betul lah Ustaz tadi. Boleh. Langsung fa'asyarat ilaiha. Siti Maryam pun memberikan isyarat kepada anaknya, kepada orang-orang tentang anaknya. Langsung orang-orang pun berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimanalah kami dapat ngomong dengan anak yang masih ada di ayunannya, yang masih bayi. Langsung tiba-tiba bayi ia Allah Subhanahu wa taala lihatkan mukjizat. Tiba-tiba bayi ia bisa ngomong. Qala inni abdullah wa atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya itu aku adalah hamba Allah. Allah turunkan kepada aku sebuah kitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan dia pun ibuku, dan Allah pun tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Apa? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah pun mewasiatkan aku untuk mendirikan salat dan membayar zakat selama dalam hidupku. Lalu Nabi Isa pun berkata waktu dia bayi, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maka sejahteralah kepadaku di hari aku dilahirkan dan hari aku dimatikan dan aku dibangkitkan. Jadi apa yang kita ambil daripada hikmah dalam ceramah di subuh itu, kita itu sekarang lagi masuk di dalam bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulannya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sekalian bagian kelompok orang yang dia mengatakan maulid ye bid'ah. Tak pernah Rasulullah menyuruhkan kita memperingati hari kelahirannya. Tak ada di dalam Al-Quran. Kata siapa? Di dalam Al-Quran tidak boleh memperingati hari kelahiran. Nabi Isa pun suruh dia untuk memperingati hari kelahirannya, hari kebangkitannya, dan hari dia dimatikan. Saya tanya, mulia mana Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersolawat atas Nabi Isa? Allahumma salli ala Isa. Ada enggak kita bersolawat Allahumma salli ala Musa? Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim? Ada. Karena yang memang diperintahkan bersolawat cuma dua Nabi, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin,
Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Isa diceritakan di dalam kitab Ibnu Katsir yang ditulis Ibnu Katsir Qasasul Anbiya. Ya Allah, apa ya pohon tuba? Tahu pohon tuba? Bukan pohon tube. Pohon tube mabuk, ikan pun mabuk. Katanya Allah Subhanahu wa taala, pohon tuba adalah gharasu fil jannah, adalah pohon yang ditanam di surga. Wa ana gharastuha, dan akulah yang menanamnya, yang mana akarnya adalah di ridwan dan airnya adalah di tasjim. Airnya itu rasanya itu sangat manis lebih daripada madu. Wanginya itu bagaikan misik kasturi. Rasanya bagaikan air jahe. Jadi kalau umpamanya ibu bapak nak merasakan air surga, air daripada pohon tuba di surga ya, kita buat aja air apa namanya? Air jahe. Bukan air sapang. Air jahe. Yang sajuknya bagaikan sajuknya kafur. Kafur itu adalah kapur barus. Bukan air di dalam freezer ya, bukan es. Mun kita minum tolen air es ya batuk kering. Tapi kalau umpamanya air sajuknya sajuk kafur ya, kita bayangkanlah surga, bagaimana indahnya surga. Wa man yashrabu minha surbatan lan yatma'u minha abadan. Barang siapa yang telah meminumnya satu tagok aja, maka dia tidak akan merasakan kehausan setelahnya. Maka Nabi Isa pun berkata, ya Rab, asqini, berikan aku setagok ya Allah. Katanya Allah apa? Haramun. Harama 'ala an-nabiy an yasrabu minha hatta yasrabu dzalika an-nabi. Diharamkan untuk para nabi meminumnya sampai-sampai nabi itu yang minum. Wa haramun 'alal umamin an tashrabu minha hatta yashrabu ummatun dzalikan nabi. Diharamkan di atas umat-umat meminumnya sampai umat itu yang meminumnya. Umat siapakah itu wahai Allah? Dia adalah umatnya Ahmad. Itu dituliskan di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Itu adalah umatnya Ahmad. Wahai Isa, katanya Allah, aku akan mengangkat engkau ke langit. Ngapain kau angkat aku ke langit ya Allah? Aku angkat kau ke langit kalau aku turunkan kau, yang mana umat yang di akhir zaman itu sangat ajaib. Mereka memerangi daripada Dajjal, dan engkaulah sebagai wasilah yang membunuh Dajjal itu. Tapi ketika engkau kuturunkan itu waktu salat, di salat maghrib, makanya kalau umpamanya kita salat maghrib ya adalah salatnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau salat subuh adalah salatnya Nabi Adam. Salat asar adalah suratnya Nabi Sulaiman. Salat zuhur adalah salatnya Nabi Daud. Nah, jadi 5 salat ya adalah inti rangkuman daripada salat-salat dari para nabi-nabi yang sebelumnya. Ketika engkau turun di waktu salat wahai Isa, kau salat di belakang mereka. Kau tidak boleh jadi imam. Li'annahum ummatun marhumah. Karena mereka adalah umat yang terhormat, umat yang dirahmati. Lalu Nabi Isa pun penasaran dengan umatnya Muhammad. Umatnya Ahmad adalah umat yang paling banyak ngisi daripada surga, yang mereka itu sangat ridha walaupun sedikit aku beri, dan aku pun ridha dengan sedikit daripada amalan mereka. Dan mereka mati pun cukup dengan nyebut kalimat la ilaha illallah. Dan mereka lah umat yang paling banyak bersujud. Dan cerita ini diriwayatkan ada daripada Imam Ibnu Atsakir. Jadi kalau umpamanya dikira daripada haji muda tu ngarang tu ya, dan ngarang saya itu saya kutip daripada kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir.
Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam dimuliakan oleh Allah, tetapi ada yang lebih mulia daripada Nabi Isa, yaitu pemimpinnya Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita adalah umat yang ditunggu-tunggu pada Nabi, umat yang paling banyak mengisi daripada surga. Umat inilah yang akan meminum daripada air tuba, bukan naik tubai, mabuk. Air tuba di surga nanti sebelum daripada umat-umat sebelumnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya maulid itu adalah haram bid'ah, maka katakan wassalamu alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan di hari kelahiranku dan di hari aku dimatikan dan hari aku dibangkitkan. Seluruhnya para nabi, mereka ingin mereka itu selalu diperingati daripada kelahirnya. Dan begitulah juga dengan Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari saya udah berapa kali pergi ke Taif. Jadi Taif itu letaknya sekitar 45 kilo daripada kota Makkah. Jadi kalau umpamanya Beoto pakai bisnya laju di sini 2 jam sampai. Taif adalah tempat pegunungan, cuman gunung di Makkah yaitu ada anbe tanaman hijau macam kita, gondol. Tapi di sinun ye banyak apa namanya, walaupun gondol tatap sajuk, awan turun bisa kita japai. Di sinun ada namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia merupakan sahabat Rasulullah. Dia selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun berada. Dia bawakan sandalnya Rasulullah setiap mau wudu. Dulu kan wudu kan bukan pakai karan, Pak. Dulu wudu ngambilnya cauk dalam sumur. Yang bawakan yang paling setia dengan Rasulullah ialah Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai Rasulullah pun mengusap daripada dadanya. Rasulullah pun doakan dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pintarkanlah dia dalam agama dan pintarkanlah dia dalam ta'wil. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah satu orang sahabat yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar tuh jatuh tanggal 27, malam 27. Umar bin Khattab dengan para sahabat pun tanya, Abdullah bin Abbas, kau mandai-mandai kau? Rasulullah dan suah madahkan yang namanya Lailatul Qadar jatuh tanggal 2 malam tanggal 27. Oh, ada susunannya, rangkaiannya, kata dia. Kau lihat yang namanya surat Al-Qadar, utung, inna 1, anzalna 2, sampai terakhir tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau dihitung ya sampailah 30, artinya 30 hari. Hiya artinya isim isyarah, artinya dia malaikat Jibril. Ia jatuhnya di hitungan 27. Ya di malam 27 ya. Karena 7 itu menyimpan daripada rahasia Allah. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7 hari seminggu, melempar jumrah 7 kali, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, dan sampai Cristiano Ronaldo pun nomor 7. Makanya Barca nomor 7 ya. Jadi betul kau Abdullah bin Abbas, pantaslah, wajar kalau Rasulullah doakan engkau, kau dapatkan daripada keberkahan itu daripada doanya Rasulullah. Abdullah bin Abbas dia tidur malam, dia mimpi bertemu dengan Abu Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab dia tanya, Abu Lahab, apa yang kau dapatkan ketika kau dah telah mati?
Aku kena siksa tolen di situ. Kena hambat, kena cambuk, kena calupkan ke angat. Tapi setiap di hari Senin aku kena hentikan daripada azabku dan aku dapat minum sejempol daripada kukuku. Dihentikan karena aku ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku bebaskan daripada budakku yang bernama Suaibah dan aku potong 100 unta. Karena kesukaanku, kebahagiaanku, kelahiran daripada keponakanku. Karena Abu Lahab itu adik-beradik Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senang, saking senangnya dia merdekakan Suaibah. Jadi Suaibah pun menyusukan Rasulullah, adalah orang yang pertama menyusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab walaupun dia udah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dapatkan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap di hari apa? Hari Senin. Makanya kalau umpamanya nak motong kuku, cabut bulu ketek, cukur kemaluan, potong rambut, yang bagus hari apa? Hari Senin. Hari Kamis. Karena hari Kamis itu hari yang Allah pilihkan angkat daripada amalan ke langit tiap minggu, dan hari Jumat. Usah nak sembarang-barang hari. Jadi ye adalah hari pilihan yang dipilihkan daripada ulama. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan berserta malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekali. Yang ngapetang bukan sekali. Dalam tata bahasa yang namanya yusallun artinya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berkelanjutan, dia itu melaksanakannya. Ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah. Sallu. Saya sebutkan sallu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena sallu ya adalah kata perintah. Sallu cuman sekali aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalla artinya adalah fi'il madi. Dia cuman sekali berarti udah apa namanya? Udah bersolawat. Tapi yusalluna 'alan nabi, dia selalu bersolawat fi'il mudhari'. Sampai kapan? Sampai kapan-kapan. Barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang sempurna. Karena solawat adalah pokok daripada segala ibadah. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita daan sah bu apabila kita daan nyebut Nabi Muhammad. Doa kita terlantung-lantung di antara langit dan bumi seperti doanya Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam 300 tahun dia minta ampun dengan Allah. Nangis Nabi Adam 300 tahun, diceritakan oleh Imam Ghazali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sampai air matanya jadilah jurang sarandip. Jurang sarandip. Ibu suah ndak yang nangis satu cangkir aja. Satu cangkir. Suah bapak, ya Allah ampunkan ya Allah. Suah. Sampai dia tuh nangis sampai satu cangkir. Tisu pakai paras keluar air mata pun dan suah mungkin. Ada tisu ataupun apa namanya? Sapu tangan, nangis saking banyaknya itu diparah air mata. Suah enggak? Enggak suah. Nabi Adam satu sungai. Karena tidak ada kesedihan daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kena olok dia oleh burung. Minum burung daripada mata Nabi Adam. Makanya di mana-mana orang tuh ada suah ndak kita dengar
perlombaan suara kambing? Coba. Perlombaan suara babi ada? Perlombaan suara kerbau ada? Tidak ada. Di mana-mana perlombaan suara burung. Perlombaan burung. Betul tak? Suara burung nanangkan hati. Bagus daripada bulunya. Karena ngape? Karena suara burung tok nenangkan jiwa. Ngape tan bisa nenangkan jiwa? Karena berkat burung nek datuknya dolo minum air mate surga, air mate Nabi Adam alaihissalam. Karena Allah Adam, dam. Cengeng lalu juga kau. Hari-hari nangis, siang malam nangis, siang malam nangis. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun ceritakan di dalam Al-Qur'an, fatalaqqa Adamu min rabbih bikalimatin fa'atammah. Dan digerakkanlah daripada lidahnya Nabi Adam. Siapa yang gerakkan? Allah Subhanahu wa taala. Barulah kami sempurnakan daripada taubatnya Nabi Adam. Lalu Nabi Adam berkata, "Ya Allah, bihaqqi Muhammad illa ghafartali." Ya Allah, dengan haknya kebenaran Muhammad, ampunkanlah aku. Katanya Allah, "Fa kaifa 'arafta Muhammadan falam khalaqtu min ba'd?" Bagaimana engkau mengetahui Nabi nama Muhammad padahal aku masih belum menciptakan dia? Ya Allah, lama khalaqtani bi'idik. Ketika engkau ciptakan aku dengan tanganmu ya Allah, Allah langsung jadikan Nabi Adam pakai tangannya. Jadi tapi jangan kita samakan, kita bayangkan tangan Allah tuh macam tangan kita, ada jari, ada kuku, ada bulunya. Tak boleh. Wa nafaktani bi ruhik, dan engkau tiupkan ruh di dalam jasadku. Wa rafa'tu ra'si, dan aku pun lihat daripada angkat kepalaku. Wa ra'aitu 'ala qawa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku pun lihat daripada tiang-tiang arsy bertuliskan la ilaha illallah, di sebelahnya adalah Muhammad Rasulullah. Wahai Adam, saddaqta, engkau telah benar ya Adam. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalaulah bukan karena Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan engkau. Kalaulah bukan Muhammad, aku tidak gerakkan engkau untuk makan buah khuldi. Kalaulah bukan Muhammad, tidak aku turunkan engkau di atas muka bumi ini. Jadi kalau umpamanya kita berkata, oh coba Nabi Adam daan makan buah khuldi, pasti kita hidupnya di surga. Oh kurang ajar namanya kita ya. Karena kesalahan daripada Nabi adalah hikmah. Diturunkan supaya orang tuh bisa beranak, bisa keluar darah nifas. Mun orang beranak mengeluarkan darah ada bu, mengeluarkan air ketuban dah. Jadi kalau di surga ndak ada yang kotor-kotor, yang bau-bau ndak ada. Makanya kalau umpamanya menak-minak, oh letaknya adalah di atas muka bumi itu. Jadi taubatnya Nabi Adam pun zikirnya diterima Allah Subhanahu wa taala karena menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dalam majelis ini saya cuma disuruh tadi 45 menit ya. Jadi saya pun tidak boleh nak panjang-panjang karena kalau cerita Nabi Muhammad tuh panjang sampai berhari-hari Ustaz Ratolia. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, terlipat lidah, salah kelakuan. Maafkan saya keadaan. Alhamdulillah, berarti bersihlah daripada kesalahan. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan karena daripada kesempurnaan itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kita manusia hanyalah memiliki kekurangan yang sangat banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.